Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sri Rumiati, MPD, dosen di STKIP Ar-Rahmaniyah. Saya mengajar di Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Strata 1. Pendidikan yang saya tempuh di STKIP Kusuma Negara Strata 1 dengan jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, S2 di STKIP Ar-Rahmaniyah jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, S3 di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung dengan jurusan Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam hal ini saya akan memaparkan hasil penelitian yang saya publikasikan. Ini merupakan profil dari Google Scholar yang saya miliki, yang di dalamnya berisi tentang buku, tentang book chapter, dan artikel-artikel penelitian. Daftar penelitian. Pengembangan model penilaian sikap pembelajaran PKN dalam budaya politik luar negeri dan hasil belajar PKN siswa. Membangun komunikasi untuk menghindari konflik interpersonal yayasan. Konflik pernikahan terhadap psikologi anak. Konseling resolusi konflik untuk keluarga yang damai. Pengaruh implementasi kebijakan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika terhadap perekonomian. Membangun kompetensi kewarganegaraan generasi Z untuk membentuk karakter bangsa. Mengatasi konflik dalam masyarakat dengan pemahaman pendidikan kewarganegaraan, pembentukan karakter siswa melalui etika kewarganegaraan di era digital. Analisis pembelajaran berdiferensiasi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam kurikulum merdeka. Pengembangan tata cara pilkada berbasis simulasi dalam pelaksanaan pendidikan politik untuk penguatan kesadaran politik siswa. Digital Citizenship Development Model in Civic Learning. Pemetaan kurikulum pendidikan kewarganegaraan era merdeka belajar. Pengembangan video animasi animaker berbasis model PBL dalam meningkatkan pemahaman makna simbol negara. Penguatan karakter siswa di era digital. Model pengembangan kewarganegaraan digital dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Penerapan model kooperatif tipe student, tim prestasi divisi STAT dalam pembelajaran PKN. Pengembangan model pembelajaran proyek kewarganegaraan guna meningkatkan sikap siswa sesuai profil pelajar Pancasila dan keterampilan berpikir kritis pada materi kasus pelanggaran HAM. Membangun keberanian melapor sebagai strategi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual. Artikel-artikel ini dapat diakses melalui link di bawah ini. Pengembangan model penilaian sikap pembelajaran PKN dalam budaya politik luar negeri dan hasil belajar PKN. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model penilaian sikap pembelajaran PKN dalam membentuk budaya politik dan hasil belajar PKN. Model penilaian sikap belajar PKN selanjutnya direvisi sesuai dengan rekomendasi dan masukan ahli materi, dan model evaluasi pembelajaran sikap PKN yang telah direvisi tersebut divalidasi ulang oleh ahli evaluasi. Validasi oleh ahli evaluasi pada tahap 2 menunjukkan skor rata-rata 3,7 yang termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan hasil tersebut, model penilaian sikap belajar PKN layak untuk diuji cobakan. Berdasarkan wawancara dengan guru dan siswa, model penilaian sikap belajar PKN tersebut direvisi kembali. Hasil revisi 2 menghasilkan produk akhir model penilaian sikap belajar PKN dengan materi budaya demokrasi. Tema dari penelitian ini saya ambil dari tesis saya S2 di STKIP Ar-Rahmaniyah, kemudian saya akan melanjutkan dan sudah dilanjutkan di S3 saya di Universitas Pendidikan Indonesia. Analisis pembelajaran berdiferensiasi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam kurikulum merdeka. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan proses pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan faktor keterlaksanaan pembelajaran PKN menggunakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 7.
Pembelajaran berdiferensiasi dalam mata pelajaran PPKN yang dilaksanakan di kelas 7 SMP Negeri 1 Malausma memberikan dampak yang baik bagi guru dan siswa dalam pembelajaran yang dijelaskan dalam penerapannya yang terdiri dari 3 tahap: diferensiasi konten, proses, dan produk. Selanjutnya juga diperoleh faktor keterlaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dalam PPKN kelas 7, yaitu strategi pembelajaran yang efektif dan keterlibatan siswa yang aktif. Membangun komunikasi untuk menghindari konflik interpersonal yayasan. Komunikasi sangat penting dalam setiap hubungan, baik secara individu maupun kelompok. Ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang lain, kita melakukan secara efektif dalam kondisi apapun dan dibutuhkan kesediaan seseorang untuk menerima informasi atau pertanyaan dari kita. Dalam komunikasi organisasi, komunikasi terjadi baik secara formal maupun informal, tetapi pada prinsipnya membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pelayanan. Pembentukan karakter siswa melalui etika kewarganegaraan di era digital. Permasalahan yang terjadi pada era digital saat ini adalah merosotnya etika. Etika kewarganegaraan digital tidak lagi menjadi perhatian utama bagi setiap individu. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lagi berpegang teguh pada etika menghormati orang yang lebih tua, etika terhadap teman dalam pergaulannya. Mereka saling membuli hingga profesi orang tuanya menjadi bahan guyonan yang mereka olok-olokkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Pembentukan karakter yang dilakukan secara berkesinambungan dengan pendampingan akan lebih efektif pada peserta didik, didukung oleh lembaga dan kurikulum yang memadai serta dengan dukungan orang tua. Model pengembangan kewarganegaraan digital dalam pembelajaran PKN. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model pengembangan kewarganegaraan digital dalam pembelajaran PKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewarganegaraan digital adalah pengetahuan dan keterampilan yang digunakan untuk menggunakan teknologi secara tepat dalam dunia digital, mengelola risiko yang ada, dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan dunia digital secara tepat dan bijaksana. Penguatan karakter siswa di era digital. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas penguatan karakter siswa di era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu untuk bergerak bersama dalam penguatan karakter siswa di era digital ini. Untuk itu, diperlukan kemampuan untuk mengintegrasikan teori dan praktek yang didukung oleh pengetahuan tentang perkembangan media informasi dan teknologi. Singkatnya, pengetahuan yang tinggi tentang sains yang diajarkan kepada siswa akan menjadi tidak berarti ketika siswa tidak memahami dan mengeksplorasi teknologi itu sendiri. Penelitian ini yang saya berkolaborasi dengan Bapak Zulkifli bin Husain dari Universitas Sultan Azlan Shah Kuala Lumpur, Malaysia, yaitu tindak lanjut dari kerjasama yang kami lakukan antara STKIP Ar-Rahmaniyah dan Universitas Sultan Azlan Shah atau USAS di tahun 2022. Ini merupakan proses dari penelitian yang saya anggap paling fenomenal, yaitu dengan judul Digital Citizenship Development Model in Civic Learning. Kenapa saya anggap paling fenomenal? Karena di sini saya berkolaborasi dengan dosen saya di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Profesor Dr. Cecep Darmawan, Profesor Aim Abdul Karim, Dr. Susan Fitriasari. Dan alasan selanjutnya karena saya di sini ada irisan-irisan judul yang saya jadikan sebagai buku. Ada 3 buku, ada haki, ada model panduan, kemudian ada izin penelitian kepada pemerintahan Provinsi Jawa Barat, kemudian kepada Dinas Pendidikan, kepada Kasih Pendidikan Kota Depok. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pembelajaran PPKN berbasis digital, citizenship, dan integrasi pengembangan digital citizenship melalui pembelajaran PPKN. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.
Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran pembelajaran PKN berbasis pengembangan digital citizenship sebagai strategi agar peserta didik memiliki kualitas untuk dapat menghadapi tantangan zaman. Integrasi model pengembangan digital citizenship melalui pembelajaran PKN didasarkan pada teori behavioristik, opera conditioning, yaitu perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh respon yang positif. Konsep baru berupa digital citizenship melalui pembelajaran PKN harus diterapkan di era digital agar guru dan peserta didik dapat memanfaatkan teknologi dengan arif dan bijaksana. Identifikasi masalah dan kajian teoritis. Aktivitas yang pertama yaitu studi literatur mendalam terkait digital citizenship, etika digital, dan literasi digital dalam konteks pendidikan. Identifikasi tantangan dan kebutuhan integrasi teknologi dalam pembelajaran PPKN. Penelusuran fenomena penyimpangan penggunaan teknologi oleh pelajar atau hoax pornografi digital. Outputnya adalah rumusan permasalahan dan landasan teori. Pengembangan konsep dan desain model pertengahan. Perencanaan model pengembangan digital citizenship berbasis teori behavioristik. Kemudian yang kedua, penentuan komponen utama model, akses digital, literasi, etika, hukum digital, hak kewajiban digital, kesehatan digital, dan keamanan digital. Outputnya adalah draft model konseptual digital citizenship dalam pembelajaran PPKN. Validasi awal dan simulasi yaitu dilakukan FGD. Validasi model melalui FGD, seminar atau workshop bersama guru PPKN dan pakar. Revisi berdasarkan masukan ahli dan praktisi. Output, model final hasil validasi dari simulasi pembelajaran berbasis digital citizenship. Implementasi terbatas di sekolah. Uji coba terbatas model pembelajaran digital citizenship pada mata pelajaran PPKN, pengamatan aktivitas guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Outputnya, data observasi dan refleksi awal implementasi. Evaluasi efektivitas dan refleksi. Evaluasi perubahan perilaku siswa. Respon positif terhadap penggunaan teknologi digital. Analisis dampak model terhadap civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Outputnya adalah laporan evaluasi efektivitas model dan rekomendasi pengembangan lanjutan. Diseminasi dan penguatan kebijakan. Publikasi hasil penelitian dalam jurnal nasional. Pengusulan model ke dalam kurikulum sekolah berbasis teknologi pelatihan guru PPKN dalam mengintegrasikan model ini. Outputnya adalah panduan implementasi model dan modul pelatihan guru. Ini adalah model atau panduan yang saya buat, kemudian ini adalah izin kepada Kasih Pendidikan Kota Depok. Izin Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sintar 2. Link-link dari jurnal tersebut dapat diakses di link di bawah ini. Kemudian kenapa saya ini bilang paling fenomenal, karena ini saya terdapat produk dari pembelajaran digital berbasis animasi. Ini adalah surat pencatatan ciptaan atau haki. Nah, ini adalah buku yang akan diterbitkan, yaitu sekarang sedang proses cetak, transformasi pendidikan kewarganegaraan di era digital. Kemudian yang kedua adalah digital citizenship berbasis animasi, membangun karakter dan literasi di era teknologi, etika warga negara di era digital. Sedang proses cetak juga. Dari penelitian-penelitian yang saya lakukan, saya berharap dapat berdampak pada peningkatan pemahaman, perubahan sikap, perbaikan kebijakan, pengembangan teknologi, peningkatan kesehatan, serta manfaat ekonomi dan sosial lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.